Why you always in the mood? Walking around acting right now. Ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Salam teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Immanuel Argita Putra, mahasiswa pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah kimia dasar 1. Ada sini materi tentang karboksilat seperti yang tertera pada slide teman-teman. Oke. Sebelum saya masuk pada pengertiannya, di dalam karboksilat terdapat beberapa bagian. Yang pertama, ada rasa suka makan, ada semu, ada bau tengik pada mentega, pereda rasa nyeri yang timbul dari aspirin atau ibuprofen, merupakan karena adanya senyawa karboksilat. Jadi asam karboksilat adalah salah satu grup senyawa organik oleh grup karboksil yang berasal dari dua kata, yaitu karbonil dan hidroksil. Pada umumnya formula dari asam karboksilat adalah RCOOH yang bersifat asam karena dapat terionisasi dalam larutan menjadi anion karboksilat dalam kurung CO-, dan disebut proton. Oke, sekarang kita nyalakan. Tadi kita sudah menerangkan pada anion. Kita sudah membaca pada anion, maaf. Oke, anion karboksilat RCO- dapat juga diturunkan dari asam karboksilat dengan natrium hidroksida. Anion karboksilat menunjukkan sifat ligan yang unik jika mengempleks dengan logam, karena dapat membentuk beberapa mode yang berbeda. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, di sini mode yang berbeda. Di sini ada reaksinya teman-teman yang terjadi. Ada gugus karbonil, gugus karboksil, gugus hidroksil seperti kita bacakan tadi. Antara R dan OH, di sini dia membentuk reaksi yaitu 2O. Seperti ini teman-teman, seperti kita lihat ada gugus karbonil. Gugus karbonil itu terdapat pada O, gugus hidroksil pada OH. Yang mencakupi semua itu gugus karboksil. Jadi asam karboksilat itu dapat mengandung lebih dari satu gas COH, yakni asam alkanadianat yang mengandung dua gugus, COH asam alkanitrionat yang mengandung 3 gugus COH. Kita masuk pada poin berikut, tata nama asam karboksilat. Asam karboksilat yang paling sederhana adalah asam metanoat. Yang paling banyak dijumpai dalam kegiatan sehari-hari adalah asam asetat atau asam etanoat atau asam cuka. Di sini kita lihat reaksi yang terjadi pada O, 3C, OH. Ada asam anoat. Sini teman-teman sendiri reaksi terjadi CH2O2. Kalau terjadi pada asam asetat C2H4O2. Dari rumus molekul senyawa di atas, jika N adalah jumlah atom C, maka rumus umum asam karboksilat dinyatakan di sini teman-teman lihat sendiri, CnH2nO2. Jadi teman-teman, ada dua tata nama asam karboksilat, yaitu tata nama Yupak dan tata nama umumnya
trivial. Asam karboksilat disebut juga golongan asam. Alkanoat, nama yupak asam karboksilat didahului oleh kata asam, dan nama alkana di mana akhiran a diganti pada okat. Asam tersubstitusi dinamai dengan dua cara. Penamaan sistem yupak rantai dinomori mulai dari atom karboksil dan suntiknya di tempat dengan cara biasa. Oke, kita lanjut. Mencantum A10 pertama asam karboksilat tidak bercabang. Dalam penamaan gugus karboksilat memiliki prioritas dibandingkan dengan gugus fungsi alkohol aldehida atau keton. Oke, pemberian nama trivial menggunakan huruf Yunani. Di sini ranking terlihat teman-teman sendiri. Ini kalau kita lebih jelaskan pada kuliah offline mungkin kita lebih pahami. Oke, bila gugus karboksil melekat pada sebuah cincin, kata asam dan akhiran karboksilat ditambahkan pada nama sikloalkana atau induknya. Seperti ini teman-teman. Dari H3C1 dia akan mencakupi semua H3C, H3 1, 2, OH. Di sini seperti ada asam siklopentana karboksilat. Ini teman-teman sendiri pada reaksi yang terjadi. Kita lanjut. Aromatik dinamai dengan memberi kata asam dan akhirat oat atau kata asam dan akhirat et pada awalnya yang sesuai dengan turunan dari hidrokarbon aromatiknya. Oke, di sini pada ada asam benzoat. Teman-teman lihat sendiri reaksi yang terjadi. Sini ada COH dan ada COH. Reaksi yang terjadi pada COOH pada asam benzenoat, ada asam klorobenzenoat. Ini mereka pertama itu bentuknya sama, tapi ketika mereka dalam perubahan mereka berbeda. Nanti ditambahkan lagi H3C gitu. Kita lihat di sini masuk pada rumus struktur nama yupak dan trivial atau umum sumber. Dan asam benzenoat HCOH, nama trivialnya asam format, sumbernya dari semut. Teman lihat sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini rumus dan nama umum nama yupak. Pada asam malonat HOC min CH2 min COH. Kita lanjut. Ini jelas ya teman-teman, sudah tertera sifat-sifat asam karboksilat. Pada temperatur kamar, asam alkanoat dengan jumlah atom C kurang dari 10
akan berwujud cair, sedangkan dari jumlah atom C hanya sebanyak 10 atau lebih atau berwujud padat. Dalam reaksinya, asam alkanoat dapat membentuk dua ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan antar molekul atom H dari suatu molekul dan NO atau F dari molekul lain. Kita perhatikan contoh berikut. Ada ikatan hidrogen reaksi H3C dan CH3. Sepanjang molekul asam karboksilat yang saling berikatan, hidrogen disebut sebagai dimer asam karboksilat karena dapat membentuk dua ikatan hidrogen, maka dimer yang terbentuk cukup kuat, teman-teman. Jadi bahkan banyak asam karboksilat yang dijumpai dalam bentuk dimer meskipun di dalam fase uap. Asam karboksilat juga dapat membentuk karboksilat hidrogen. Dengan adanya dua ikatan hidrogen pada asam karboksilat, maka asam karboksilat memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif tinggi. Titik didih suatu asam karboksilat berbanding lurus dengan massa molekulnya. Asam karboksilat paling sederhana yaitu asam metanoat memiliki kelarutan yaitu dalam air paling tinggi, teman-teman. Kelarutan asam karboksilat akan semakin berkurang dengan bertambahnya atom karbon dalam molekul. Asam karboksilat yang berwujud padat pada temperatur kamar tidak dapat. Oke, teman-teman, di sini akan mengambil ada beberapa reaksi. Sambil contoh sini reaksi karboksilat yang terjadi, yaitu reaksi dengan basa. Asam karboksilat bereaksi dengan basa menghasilkan dan air. Contohnya teman-teman lihat sendiri reaksi yang terjadi. Oke, lepas pada reduksi asam karboksilat dengan katalis litium aluminium hidrida menghasilkan alkohol primer. Contohnya ini alkohol primer, reaksi yang terjadi. Reaksi dengan tionil triklorida, asam karboksilat bereaksi dengan tionil klorida asam, hidrogen klorida dan gas belerang dioksida. Contohnya reaksi yang terjadi, teman-teman, ada H3C tambah SO2Cl menghasilkan H3C tambah HCl tambah SO2. Oke. Itu sedikit materi yang saya sampaikan. Saya sebagai pemateri saya akan mempelajari lebih lanjut lagi untuk mendalami materi-materi selanjutnya yang baru saya sampaikan jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih.